Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini kita akan mereview kembali pelajaran dan tugas pekan lalu yang terkait dengan simple past tense. Sebelumnya, pertama kali kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ustazah pimpin. Let's pray. Begin. Finish. Nah, kita akan mereview atau mengulang kembali simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan telah berakhir di masa yang lampau. Berarti kejadian yang diterangkan dengan simple past tense ini sudah terjadi. Entah itu 2 jam yang lalu, kemarinnya lagi, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, ataupun tahun lalu, bahkan sebelumnya. Nah, untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya ada sebagai berikut. Yang pertama, subjek, masih tahu subjek itu apa saja, I, you, we, they, he, she, it. Kemudian verb atau kata kerja dibentuk menjadi verb 2 atau kata kerja lampau, kemudian ditambah objek. Yang perlu kita pelajari di sini bahwa terdapat 2 jenis kata kerja atau verb seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ada yang pertama regular verb dan yang kedua irregular verb. Disebut regular verb karena dia bentuknya beraturan atau memiliki pola. Ada yang ditambah ed atau d saja, atau juga ditambah ied atau berubah jadi ied. Contohnya di sini ada stay, punch, play, dan touch. Untuk irregular verb itu termasuk dalam kata kerja yang tidak beraturan, yaitu perubahannya tidak memiliki pola tertentu. Bahkan di dalam irregular verb itu ada yang dia tidak berubah dari bentuk verb pertama sampai yang ketiga. Contohnya di sini ada awake, begin, drink, eat, put, split, spread, dan set. Nah, ini yang sudah kita bahas pekan lalu, yaitu perubahan regular verb atau kata kerja beraturan. Ditambahi ed, visit, menjadi visited. Type, karena belakangnya e, nah itu langsung hanya ditambahi d saja. Sedangkan kata kerja yang belakangnya y seperti carry itu y-nya akan hilang dan ditambahi ied. Contoh yang lain ada study, study, y-nya juga hilang jadi studied, begitu. Nah, ada perubahan yaitu mendobelkan konsonan dan ditambahi ed, contohnya stop. Biasanya ini dipakai pada kata kerja yang hanya memiliki satu suku kata, seperti stop, terus habis itu ada mop, begitu. Ada beberapa contoh yang lain, nanti bisa kita cari bersama-sama. Berikut kita akan belajar kalimat afirmatif atau positif, yaitu bentuk umum dari simple past tense, yaitu ada subjek ditambah verb 2 plus objek. Nah, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Nomor 1, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul di sini menempati sebagai subjek, when sebagai verb 2. Verb 1 atau bentuk asal dari when adalah go atau pergi.
Nah, di sini memakai keterangan waktu last Sunday. Jadi kegiatan Abdul pergi berlibur itu sudah terjadi di hari Minggu yang lalu. Begitu. Jadi ini sudah terjadi, sudah selesai kegiatannya. Contoh nomor 2, she joined English club class at school yesterday. Nah, join di sini ditambahi ed. Jadi she kan juga subjeknya. Jadi join itu berasal juga dari join, cuma ditambahi ed. Contoh nomor 3, last Monday Johnny got an accident at the office. Nah, got itu berasal dari verb pertamanya get. Oh ya, yang Ustazah lupa di nomor 2 dan nomor 3 ini keterangan waktu yang dipakai di sini adalah yesterday, kemarin. Jadi sudah terjadi juga. Kalau di sini last Monday, jadi Senin yang lalu. Yang contoh nomor 4, Danny bought new laptop last night. Nah, bought itu berasal dari buy, membeli. Nah, di sini ada kata last night, tadi malam atau kemarin malam. Jadi ini adalah keterangan waktu yang dipakai. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan verb jenis verb 2 ini termasuk kata kerja regular verb atau irregular verb. Nomor 1 termasuk irregular verb karena dia tidak ditambahi di ed atau ied. Nah, sedangkan nomor 2 termasuk regular verb karena dia berpola. Nomor 3 dan nomor 4 juga termasuk irregular verb. Nah, ini Ustazah beri contoh irregular verb itu ada apa saja. Di situ ada perubahannya dari bentuk pertama, bentuk kedua, juga bentuk yang ketiga. Nah, ini yang berikutnya. Jumlahnya ada sekitar 140-an kata kerja. Sekarang ini teman-teman hanya perlu memahami saja bahwa ada seperti ini dan melihat contoh-contohnya. Mungkin nanti jika di SMP atau di SMA teman-teman sudah harus berusaha untuk menghafal kata kerja ini karena akan sering digunakan di dalam pelajaran atau memahami bahasa Inggris begitu. Nah, kita akan membahas yang soal yang kita ini pekan lalu. Nah, ini Ustazah ambilkan contoh dari jawaban salah satu teman. Di sini was dan bicycle. Nah, was itu tadi ditambahi ed berubah jadi washed. Nah, ini dibentuk menjadi kalimat. Di sini contoh yang diambil adalah Donny cleaned the bathroom. Jadi Donny membersihkan tempat tidur atau ruang tidur. Nah, di sini cook berubah menjadi cooked. Nah, mop dia karena satu suku kata di double konsonannya jadi moped. Do itu termasuk kata kerja tidak beraturan berubah menjadi did. Watch itu berubah menjadi watched. Begitu. Sekarang kita masuk ke bentuk negatif. Jadi ada pakai kata tidak. Jadi subject, did not, dan verb 1. Jadi ada did not. Bentuk sederhananya atau singkatnya dari did not adalah didn't. D-I-D-N-T. Begitu. Di sini I did not. Sleep-nya tetap sleep, bentuknya tetap bentuk yang pertama. I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur tadi malam. Di sini Rainy did not come. Come juga bentuk pertama. Win juga bentuk pertama. Adi did not win. Nomor 4, Arif was not the smartest students in the class.
Jadi kalau kita di present tense belajar bahwa memakainya is am sedangkan kalau di bentuk past tense itu memakainya was atau were. Begitu. Jadi Arif was not the smartest. Kenapa pakai was? Karena the smartest student itu bukan kata kerja. Jadi dia pakai is am kayak seperti I am good student. Aku pelajar yang baik. Nah, di sini juga sama. Di Arif bukan pelajar yang paling pintar gitu. Di ini ada kata-kata dulu karena mungkin sekarang sudah berubah begitu. Nah, kita masuk ke latihan yang B yang kita kerjakan kemarin. Di sini sama, kita hanya tinggal menambahi didn't saja dan membentuk menjadi kalimat yang baik. Di sini ada go, tetap go, hanya ditambahi didn't. Burhan didn't sing. Burhan tidak menyanyi a song, sebuah lagu. Mira didn't read English book. Mira tidak membaca buku bahasa Inggris. Sinta didn't turn on the lamp. Turn on artinya menyalakan, lamp itu lampu. Jadi Sinta tidak menyalakan lampu. Nomor 5, Eka didn't close the door. Jadi Eka tidak menutup pintu. Nah, bentuk terakhir dari kalimat simple past tense yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Yang harus teman-teman ingat, bentuk kalimat tanya selalu gitu. Do, did, were, was, terus is, am, itu selalu berada di depan. Berikutnya diikuti oleh subjek dan verb-nya kembali tetap bentuk pertama. Jadi perubahan ke bentuk kedua itu hanya berada di kalimat yang positif atau afirmatif. Kenapa dibentuk negatif dan kalimat tanya tidak membentuk menjadi verb yang kedua? Karena did sudah mewakili sebagai bentuk past tense. Did itu merupakan bentuk past dari do. Jadi did you see? You itu subjek, see itu verb 1. Did the student come? Itu juga come tadi. Did you sleep? Juga bentuknya sama. Did she deliver? Itu sama, begitu. Nah, yang bagian ketiga itu adalah kita menata ulang kata-kata yang acak menjadi urutan yang baik. Kebanyakan teman-teman di bagian C ini sudah banyak yang betul, walaupun ada yang salah tapi tidak masalah. Jadi di sini harus diingat did-nya ditaruh di depan sendiri, kemudian dicari subjeknya. Nomor 1 subjeknya dari you school did go to adalah you. Sedangkan Mira the English course did follow yesterday. Mira atau English course subjeknya biasanya adalah personalnya atau orangnya. Ahmad the Quran juga sama, di sini Ahmad sebagai subjek, the Quran sebagai objek. Di sini ada visit dan your uncle. Di sini yang menjadi subjek adalah you, your uncle atau pamanmu sebagai objek. Di sini juga you yang sebagai subjeknya. Nah, begitu saja penjelasan ulang dan pembahasan kita. Setelah ini silahkan mengerjakan link Google Form yang sudah tersedia sebagai review. Apakah teman-teman sudah benar-benar paham terkait dengan simple past tense? Cukup sekian untuk pelajaran kali ini. See you next time. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.